Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan TV LED 32 in. Untuk kerusakan TV ini mati total. Baik, di sini saya lakukan pengetesan terlebih dahulu. Saya berikan sumber. Oke. Di sini untuk lampu indikatornya tidak menyala, ya, sama sekali tidak ada menyala lampu indikatornya seperti ini. Jadi kondisinya mati total, ya. Baik, saya cabut dulu. Kita akan lakukan pembongkaran di unit TV ini. Dan untuk model TV-nya di sini bisa kita lihat modelnya yaitu UA32FH4003R. Nah, ini adalah TV 32 in. Oke, kita akan lakukan pembongkaran pada unit TV ini dan mencari apa kerusakan dari TV ini, ya. Oke, yang pertama kita lepas dulu. Untuk kakinya ini kita lepas dulu. Nah, ini untuk kakinya sudah terlepas. Selanjutnya di sini ada beberapa skrup yang harus kita lepas. Oke, setelah skrup terlepas, selanjutnya casing bisa kita angkat ke atas. Oke, dan ini adalah isi dari unit TV ini. Di sini ada mainboard. Lalu ini adalah power supply. Yang mana untuk kerusakan mati total, kita harus lakukan pengecekan di bagian power supply-nya. Yang pertama kita siapkan multitester. Oke, arahkan ke skala kali 1. Yang pertama kita kalibrasi dulu, ya. Oke. Kita ukur dulu apakah sekring ini, sekring di sini ada sekring. Nah, ini apakah sekring ini putus, ya, kita cek dulu. Oke, kita ukur untuk sekringnya. Oke, sekringnya normal, ya. Artinya tidak ada yang konslet di kisaran power supply di bagian primernya ini. Lalu kita ukur lagi di elko-nya ini, apakah di sini terjadi short? Tidak, ya, kita balik. Oke, tidak ada short di bagian power supply-nya.
Maka dari itu sekring ini tidak putus. Apabila terjadi short ini otomatis sekring ini akan putus. Dengan kerusakan seperti ini, yang pasti kemungkinan kerusakannya yaitu di bagian sekundernya, di outnya ya. Jadi di sini bisa kita curigai di dioda outnya, yang mana di sini ada dioda out ya. Kita coba ukur untuk diodanya ini di sini. Kita ukur apakah ini short. Oke. Ini ya. Ini lalu kita balik. Nah, ini ada indikasi short ya. Dan kita lihat apakah ini dioda atau lain ya. Oh, ternyata ini bukan dioda ya. Bukan dioda ini. Ini bukan dioda, memang mirip seperti dioda, tapi bukan dioda ini ya. Oke, ini adalah jumper seperti halnya kawat seperti ini. Lalu di sini ada dioda, kita ukur. Oke, dibalik. Ya, tidak short, berarti dioda ini bagus. Lalu dioda ini kita ukur juga. Oke, tidak short. Ya, bagus ya. Lalu kita ukur dioda ini. Ini adalah dioda Schottky. Ya, kita coba ukur. Wah, ini short ini. Ya, kita balik. Oke ya, short ya. Namun untuk lebih yakin lagi, ini soket kita lepas. Nah, ini. Apakah ini masih short? Oke. Ya, sepertinya sudah dapat kesimpulan bahwa kerusakan di power supply dan dioda ini, dioda outnya short. Jadi kita harus lakukan pergantian pada dioda ini. Moga-moga kerusakan hanya di dioda ini saja ya. Oke, kita lepas dulu. Ini adalah soket yang menuju ke jalur bike leg. Ini ada beberapa baut yang harus kita lepas. Oke, kita lepas dan bisa dilihat untuk dioda tersebut ini. Ya, ini diodanya belum tahu berapa angkanya ini. Kita bisa lakukan pelepasan dan dioda ini posisinya di paralel ya. Dijadikan dua supaya mendapatkan ampere yang pas. Jadi saya akan lakukan pelepasan terlebih dahulu untuk dioda ini. Baik, saya akan lepas dulu diodanya.
Nah, ini satu sudah terlepas, coba diukur apakah dioda ini yang rusak. Oke, ada hambatan. Saya balik. Ya, ini dioda ini saya nyatakan rusak. Sedangkan dioda yang ini yang masih melekat pada PCB saya ukur. Ya, yang ini masih bagus. Jadi kesimpulannya dioda ini yang rusak ya. Dan kita bisa lihat berapa. Jadi kita akan lihat berapa nilainya dari dioda ini. Di dioda ini sudah jelas diperlihatkan kode angkanya ini. Oke, di sini untuk angkanya yaitu SB 5150 ya. Jadi untuk dioda ini SB 5150 ini adalah dioda Schottky, yaitu 5 ampere 150 volt. Nah ya, jadi kita harus mengganti dioda ini dengan yang ampere yang sama serta volt yang sama. Baik ya, kita sudah tahu diodanya SB 5150 yaitu dioda Schottky 5 ampere 150 volt. Dan kita jangan mengganti dengan dioda biasa ya, harus kita ganti dengan sejenis yaitu dioda Schottky. Oke, saya coba cari dulu diodanya. Baik teman-teman, di sini setelah saya cari, di sini saya memiliki dioda cabutan, namun sedikit berbeda. Nomornya di sini SB 5100 dan ini adalah dioda Schottky juga, namun sedikit berbeda karena di sini SB 5100 yaitu 5 ampere 100 volt, sedangkan tadi yaitu SB 5150 yaitu 5 ampere 150 volt. Jadi ini saya akan coba pasangkan saja karena saya hanya memiliki dioda ini. Untuk ampernya sama, hanya beda di voltnya saja. Saya rasa masih kurang lebih ya, karena voltnya ini saya rasa kita bisa lihat dari elko-nya ini berapa volt. Untuk elko-nya hanya 25 volt. Nah itu ya, 470 mikro 25 volt. Jadi apabila ini dioda ini 100 volt masih sanggup. Dan ini diodanya di paralel ya. Jadi 5 ampere ditambah 5 ampere jadi 10 ampere ini.
Oke, saya solder dulu. Oke, untuk diodenya sudah terpasang ya, seperti ini. Pastikan kutubnya jangan terbalik. Lalu kita akan coba lakukan pengetesan. Mudah-mudahan bisa berhasil. Oke, saya pasang soketnya. Oke, sementara kita tes dulu. Saya akan berikan sumber ya. Apakah lampu indikator menyala? Oke, lampu indikator menyala ya. Bisa terlihat di sini ada lampu merah ya. Sekarang backlight belum menyala, tinggal kita tekan power. Oke. Yes. Backlight sudah menyala, artinya TV ini sudah hidup ini ya. Coba kita intip dulu. Oke. Ada keterangan tidak ada sinyal, artinya TV ini sudah menyala ya. Jadi ternyata seperti itu saja ya kerusakannya. Mantap. Dan untuk memastikan kita akan tes ya. Jadi ini saya tutup dulu. Nanti kita tes bagaimana, apakah dioda itu rusak lagi atau tidak ya. Oke, saya lakukan penutupan. Saya cabut dulu. Dan kita sekrup semuanya. Oke, saya tutup dulu. Nanti kita akan lakukan pengetesan ya. Oke, untuk kakinya sudah terpasang. Lalu saya pasang soketnya. Di sini saya akan lakukan pengetesan terlebih dahulu. Oke, saya berikan sumber. Oke, untuk lampu indikatornya menyala. Kita lihat.
Oke, untuk TV-nya sudah nampak rasternya ini. Dan di sini saya akan coba berikan sinyal gambar. Baik, teman-teman, di sini untuk tampilan gambarnya sudah hadir dan hasilnya cukup baik ya, tidak ada cacat sedikit pun. Dan di sini saya akan lakukan pengetesan sampai beberapa jam ya. Kita lihat apakah TV-nya masih tetap aman ya. Oke, kita tunggal dulu. Nanti kita cek lagi bagaimana hasilnya. Baiklah, setelah dilakukan pengetesan kurang lebih sekitar 12 jam, kondisi TV masih tetap aman ya, tidak ada masalah. Jadi untuk perbaikan TV ini sudah selesai. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Sampai jumpa.